Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wabah ini ya. Selawat salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pramadrasah Nizamiyah. Pramadrasah Nizamiyah. Bentar. Pramadrasah Nizamiyah. Madrasah ini di sini atau di Indonesia merujuk pada lembaga pendidikan tinggi yang secara luas berkembang di dunia Islam pramodern sebelum era universitas atau al-jami'ah. Jadi berkembang luas, tapi bingung di sini. Kenapa? Karena ciri-ciri lembaga ini tidak dapat dicontohkan secara persis dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada sekarang. Dan hal ini menimbulkan kesulitan besar dalam penerjemahan kata madrasah itu sendiri. Para peneliti sejarah pendidikan Islam yang menulis dalam bahasa-bahasa barat menerjemahkan madrasah secara bervariasi, misalkan school atau homeschool. Hochschule, bahasa Jerman soalnya. Bukan. School, Kolike, atau academy, Inggris. Tetapi tidak satupun dari kata-kata ini yang benar-benar memadai untuk menggambarkan madrasah secara tepat. Ya, karena bingung di sini. Sebagaimana yang dikutip Kutub Hasan Asari, seperti juga beberapa sarjana lainnya menerjemahkan kata madrasah menjadi universitas. Namun, hal ini juga bukan merupakan terjemahan atau madrasah yang pertama. Kata universitas dalam pengertiannya yang paling awal tidak ada perbedaan antara madrasah dan universitas. Yang pertama itu universitas. Kata universitas pengertiannya yang paling awal merujuk pada komunitas atau kelompok sarjana mahasiswa maksudnya. Kedua, universitas bersifat hierarkis atau pada periode awal berkaitan dengan gereja dalam konsekuensi sistem kontrol yang jelas, sedang madrasah bersifat individualitas dan personal dengan kontrol otoritas yang sangat lemah. Ketiga, izin mengajar pada universitas dikeluarkan oleh komite, sedangkan kalau madrasah ijazahnya diberikan oleh syekh secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintahan, politik, atau lainnya. Proses pendirian Nizamiyah. Proses pendirian Nizamiyah ini didirikan oleh seorang politikus, negarawan, ulama muda, yang juga dikenal seorang tokoh Asy'ariyah, yaitu Nizam al-Mulk, yang tidak lain adalah Menteri Gubernur Al-Arslan.
mempunyai banyak pengalaman di lapangan melihat bahwa ideologi negara pada waktu itu berada dalam keadaan terancam bahaya serius, dan mimbar-mimbar masjid sudah dijadikan sebagai tempat yang mengecam kaum Asy'ariyah oleh pejabat tinggi Kesultanan Seljuk pada masa itu. Sangat membenci kaum Asy'ariyah karena para sultan Seljuk itu pemahamannya ideologinya Mu'tazilah yang sangat ditentang, dan mimbar dan provokasi di masjid-masjid itu sudah menjadi hal yang biasa pada waktu itu di daerah Kesultanan Seljuk pada masa itu. Proses pendirian Nizamiyah sudah pernah melihat madrasah terdahulu di Khurasan yang memusatkan kajiannya pada studi kemazhaban. Yang pertama adalah memberikan inspirasi baginya untuk membela mazhab resmi negara dengan mensosialisasikannya pada seluruh masyarakat dan memimpin mereka keluar dari kemelut menuju perbaikan sosial, moral, dan taraf hidup. Karena memang pada masa itu sangat-sangat mengkhawatirkan tentang bagaimana kebencian dan sebagainya, karena memang sangat tidak provokasi di mana-mana, karena provokasi di mana-mana pada waktu itu. Motif pendirian Nizamiyah. Motif pendirian Madrasah Nizamiyah ini ada antara lain pembangunan jaringan Madrasah Nizamiyah adalah merupakan bagian signifikan dari kejayaan peradaban Islam khususnya di teritori dinasti Seljuk 1038 sampai 1194. Fenomena pembangunan rangkaian Madrasah Nizamiyah terjadi menyusul peralihan kekuasaan dari dinasti Syiah Buwayyi 932 sampai 1062 kepada dinasti Sunni Seljuk. Nah, di dinasti Seljuk ini antara ini ya, Afganistanan itulah. Sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam par excellence sampai periode modern dengan diperkenalkannya lembaga-lembaga modern seperti universitas. Karena faktor politik ini mendominasi motif pendirian ini. Karena pertama, apalagi motifnya pendidikan. Pendidikan dari sisi yang lebih praktis, kehadiran madrasah memang dibutuhkan untuk melengkapi berbagai kelemahan yang sulit dihindari dalam sistem pendidikan di masjid. Konflik antar kelompok keagamaan, sebab tidak hanya sekarang saja, pada waktu dulu sudah banyak antar kelompok keagamaan itu saling bertentangan. Mungkin sampai sekarang juga. Ya, dalam pendidikan. Dalam pendidikan juga, dalam ideologi juga, dalam politik apalagi. Ini ada. Nah, konflik antar kelompok juga mempengaruhi motifnya. Abad ke-5 sampai ke-11 atau 5 Masehi, 5 Hijriah sama 11 Masehi adalah masa di mana sejarah mencatat terjadinya konflik antar kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam, misalkan Mu'tazilah, Syiah, Asy'ariyah, Nafiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah. Wasil Seljuk sebelum Nizar al-Muluk adalah Al-Kunduri, seorang bermadhab Hanafi dan mendukung Mu'tazilah. Ini mendukung Mu'tazilah.
para Sultan Saljuk sendiri adalah dari kelompok Hanafiza. Salah satu kebijakan sebagai wazir adalah mengusir dan menganiaya para penganut Asy'ariyah yang sangat benci pada waktu itu. Yang seringkali juga berarti penganut mazhab Syafi'i, Al-Kunzuri kemudian digantikan oleh Nizam al-Mulk. Tapi Nizam al-Mulk kan Syafi'iyah, Asy'ariyah. Akhirnya apa? Di dalam catatannya tidak ada yang namanya penganiayaan di Nizam al-Mulk. Pendidikan pegawai pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai wazir, Nizam al-Mulk harus mengelola sebuah sistem administrasi, berbagai latar belakang kebangsaan, budaya, dan fasilitas keagamaan. Itu juga membangun politik. Nah, ini juga politik. Membangun jaringan madrasah tidak mungkin terpisah. Berarti hubungan untuk membangun sebuah pemerintahan itu tidak akan terpisah dari yang bagian-bagian yang lainnya. Harus ada saling berkaitan. Stabil dan jelas berhubungan antar sesama. Terus profil lembaga Madrasah Nizamiyah. Profilnya, madrasah ini dibangun oleh Nizam al-Mulk untuk Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Al-Juwaini menjadi moderaris guru besar pada madrasah ini selama lebih dari 3 dekade yang berakhir dengan kematiannya pada 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Ini bisa digunakan untuk mereka tahun didirikannya sangat boleh jadi madrasah yang didirikan pada penghujung 440 Hijriah sampai tahun 1050 Masehi. Beberapa madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah Naizabur. Madrasah Nizamiyah Naizabur. Didirikan atau dikenal didirikan pada pada tanggal 18 Muharram 419 bertepatan dengan 18 Februari 1028. Al-Juwaini memimpin dan sekaligus mengajar pada Madrasah Nizamiyah Naizabur selama 2 dekade. Selama 28 tahun. Terus Madrasah Nizamiyah Baghdad. Nah, Madrasah Nizamiyah Naizabur itu madrasah kedua terbesar setelah Baghdad. Madrasah Nizamiyah Baghdad didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk pada tahun 1019. Didirikan untuk Al-Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Ibnu Yusuf Al-Shirazi atau dikenal dengan nama singkatannya Abi Ishaq Al-Shirazi. Baghdad menjadi pusat pemerintahan Bani Abbasiyah sebelum penyerangan Mongol ya. Madrasah Nizamiyah Isfahan. Madrasah Nizamiyah Isfahan didirikan oleh Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Abu Bakar Al-Kunzati. Ya, untuk Abu Nizam yang dibangun Nizam al-Mulk untuk Abu Bakar Al-Kunzati tahun 1090 Masehi dan menyediakan wakaf-wakaf untuk madrasah ini. Madrasah Nizamiyah Jazirah Ibnu Umar didirikan di daerah Jazirah karena ini daerah pinggiran ya. Kalau yang lainnya itu kan daerah kota-kota, tapi ini daerah pinggiran. Juga dibangun oleh Nizam al-Mulk. Didirikan pada tahun 1266 Hijriah. Kurikulum Madrasah Nizamiyah. Kurikulum madrasah ini mengalami perubahan sebagai akibat dari pengaruh situasi keagamaan, politik, sosial, dan intelektual yang mengitari. Tulisannya
tidak sosial ya, tapi sosial. Sosial ya, benar. Karena memang perubahannya memang tergantung pada situasi yang mengitarinya. Kalau nggak gitu ya akan kesulitan pada waktu itu. Klasifikasi pembagian ilmu pengetahuan di masa Bani Saljuk oleh Ahmad al-Hilmiyah, ilmu agama. Ilmu-ilmu ini disebut juga dengan al-ulum al-naqliyat dan ulum al-diniyat. Ilmu-ilmu akliyat, ilmu ini juga disebut ilmu sekuler, kedokteran, matematika dan sebagainya. Ilmu bahasa atau lugat, itu sastra dan sebagainya, alaqah dan sebagainya. Alhamdulillah telah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.